وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Coba sekarang di sini ada nggak Imam Ibnu Katsir menerangkan berimam, berbaiat, bertaat, berkelompok? Nggak ada. Beliau hanya menerangkan berjamaah, bersatu, dan melarang berpecah belah. Terus siapa yang disuruh seperti itu? Nah, maka dilihat ayatnya. Dalam ayat 100 berapa saya banget ini? Ini 103, ayat sebelumnya berarti 102. Itu awalan ayatnya bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru ayat berikutnya wa'tasimu. Berarti yang dipanggil siapa gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Allah yang memanggil, apakah itu yang dituju hanya segolongan orang? Apakah orang iman semua yang iman kepada Allah? Semuanya kan? Wa ulaika humul muflihun. Baik, himpunan halaman 51 tuh, tentang babu qaulillahi ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Perhatikan, ini dalil andalan. Ini dalil andalan, mulai dari atas sampai mubalek yang baru lulus tugas-tugas mesti hafal dalil ini. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Surah apa? Ali Imran 103. 112. Nah, apa kira-kira yang dimaknai selama ini? Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillah, dengan tali Allah. Apa? Al-Quran dan hadis. Jami'an, dengan berjamaah, berbaiat, berimam, bertaat, gitu kan maknanya selama ini kan gitu tak? Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah kaya wong jobo iku lho, ora duwe imam. Gitu kan? Salah enggak saya, Man? Selama jokam dulu kan begitu. Tetapilah tali Allah, Quran dan hadis secara berjamaah, yaitu berimam, berbaiat, bertaat. Jangan berfirqah-firqah seperti orang di luar jamaah. Artinya hidupnya tidak punya imam. Nah, maka ini makna seperti ini syubhat. Perlu kita buktikan seperti ini benar apa tidak makna kayak begitu itu. Maka coba sekarang kita lihat tafsir, ya, rujukan tafsir. Ini tafsirnya kok belum ditulis? Apa ini? Ibnu Katsir ya. Ditulisnya di mana? Di belakang apa di depan? Belakang juga nggak ditulis. Ini Ibnu Katsir ini. Sampai tambahi qalal imam Ibnu Katsir. Qalal imamu Ibnu Katsir. Berkata Imam Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu tafsir mangkul. Tafsir yang beliau menukil dari para ulama sebelumnya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala yang maha tinggi ini, kata Imam Ibnu Katsir, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kila, ada yang menjelaskan bihablillah itu, hablillah itu ay maknanya biahdillah, janji Allah. Ini satu. Jadi hablillah ini secara mangkul, secara nakli ada beberapa makna. Ada yang memaknai bihablillah itu janji Allah. Janji Allah itu di alam arwah. Janji alastu bi rabbikum qalu bala. Namanya janji tauhid, janji beribadah kepada Allah. Tetapilah janjimu beribadah kepada Allah. Ada yang maknanya begitu. Kama qala fil ayati ba'daha. Kenapa ini hablillah ini bermakna janji? Kama qala, sebagaimana Allah berfirman fil ayati ba'daha, di dalam ayat setelahnya. Bunyinya ayat, duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas.
Itu ini yang ayat 112. Berarti tadi ayat berapa? 103 ingat saya. 102 pada 103. 103 ya. Wong ya, coba dilihat 103 tuh wa'tasimu bihablillah 103 ya. Di dalam ayat setelahnya di situ ada kata-kata bihablim minallah wa hablim minan nas, ayat 112. Duribat alaihimuddillah, dijadikan mengenai mereka adzillahina aina mathukifu, di mana mereka dijumpai. Mereka harus diperangi, harus dihinakan, illa bihablim minallah, kecuali sebab tali dengan Allah, wa hablim minan nas, dan tali dengan manusia, maksudnya perjanjian. Ai maksudnya hablin ini biahdin wa dhimmatin, dengan janji dan jaminan tanggungan. Ini satu. Intinya gini, intinya hablillah nomor satu maknanya adalah ahdillah. Hablillah itu ahdillah, berarti tetapilah janji Allah. Wakila kedua, bihabli minallah yakni Al-Quran. Tali dari Allah itu adalah Al-Quran. Berarti kalau bilang wa'tasimu bihablillah, tetapilah Al-Quran. Mana bahwa Al-Quran itu bahwa hablillah tali Allah itu Al-Quran. Kama fi hadisil Haris Al-Awar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadisnya Haris Al-Awar an aliyin marfu'an, marfu' sampai Rasulullah, fi sifatil Quran, di dalam sifat Al-Quran. Bunyi hadisnya huwa Quran iku hablullah, tali Allah al-matin yang kuat, wasiratuhu, dan jalan Allah al-mustaqim yang lurus. Ini dalam hadis Quran itu disebutkan hablullah. Ini namanya makna mangkul. Paham? Seperti ini namanya makna mangkul. Hablillah secara bahasa dia tali Allah. Tali Allah. Apa ini maksudnya tali Allah? Maka dicari mangkulnya kepada siapa? Kalau ada hadis Nabi, kalau nggak ada nanti ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in. Seperti ini. Pertama ahdillah. Nanti Imam Ibnu Katsir cuman nggak diletakkan di sini. Siapa saja yang mengatakan bahwa hablillah itu tali janji kepada Allah, nanti ada di belakang. Cuman di sini nggak diletakkan, terlalu panjang. Ini kita hanya ingin yang Al-Quran. Di sini ada hadisnya, ada hadis dari Ali. Ini namanya mangkul. Jadi kalau ditanya mangkul dari mana, wis pokoknya tulis aku ngene, nggak bisa kayak gitu. Oh, mangkul dari kitab ini, yang mengucapkan ini sanadnya kepada kitab ini. Nah, baru ngomong, baru benar, baru bisa dipertanggungjawabkan. Waqad warada, dan sungguh telah datang fi dzalik, dalam demikian itu pengertian, apa hadisun khas, hadis yang khusus bihadzal makna, dengan makna ini, yaitu faqala al-Imam Al-Hafidz Abu Ja'far At-Tabari, berarti rawahunya nanti Tabari. Hadatsana Sa'id ibnu Yahya Al-Umawi, hadatsana Asbad ibnu Muhammad an Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman Al-Arzami an Atiyah an Abi Sa'id qala Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah huwa, kitab Allah itu, huwa kitab iku hablullah, tali Allah, al-mamdud yang dipanjangkan, minas sama, dari langit, ilal ardi, ke bumi. Ibarat tali Allah yang dipanjangkan dari langit ke bumi. Siapa yang mau nyambung dengan Allah, maka baca kitabnya Allah, baca kitabnya Allah. Itu contoh pengertian. Warawa Ibnu Mardawi min tariq Ibrahim bin Muslim Al-Hajari an Abil Ahwas an Abdullah radhiyallahu anhu qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an, sungguhnya ini Quran, huwa Quran hablullah, tali Allah al-matin yang kuat, wa huwa Quran iku an-nurul mubin, cahaya yang menerangi, wa huwa Quran asy-syifaa'un nafi', obat yang bermanfaat, ismatun
penjagaan dari kesalahan, liman tamassaka bih, bagi orang yang berpegang teguh dengannya, wa najatun, dan menyelamatkan, liman, bagi orang ittaba'ahu, yang mengikutinya. Ini beberapa rujukan yang menerangkan bahwa hablillah itu apa? Hablillah itu tali Allah adalah Al-Quran. Oke, ini nggak usah kita baca semua, ini gambaran aja. Nanti kalau sampean baca tafsir lagi ya, yang seperti Tobari, Qurtubi, yang di situ ada mangkul, ada naskah-naskah dari para ulama, di situ ada lebih banyak lagi, ada hablillah itu Islam, agama Islam. Cuman kita ambil dua lah yang di sini. Hablillah janji Allah atau Quran atau Al-Quran. Tetapilah Al-Quran, dah ya. Ini namanya mangkul. Jadi kalau sampean hablillah tali Allah, kenapa Anda maknai Quran? Oh, itu ada rujukannya ini di tafsir Ibnu Katsir yang hadis ini, hadis ini, hadis ini. Bisa gitu. Bukan pokoknya ya tali Allah ya Quran. Jangan pokoknya. Soalnya itu maknanya tali Allah. Tali kok bisa langsung Quran? Nah, harus ada rujukannya. Siapa rujukannya? Nah, itu baru namanya mangkul. Sekarang kita jami'an wala tafarraqu. Yang dimaknai biasanya jami'an, berjamaah, berimam, berbaiat, bertaat. Coba kita lihat dalam Ibnu Katsir apa beliau menjelaskan seperti itu apa tidak. Soalnya gini ya. Pertama secara bahasa, coba sampean buka pikiran sampean yang masih kira-kira masih bulat mikirnya, coba saya tanya. Jami'an asal kata dari apa? Sekarang secara bahasa, coba ada yang tahu nggak? Jamaah yajma'u, berarti maknanya kira-kira apa jami'an? Jamaah yajma'u, jamaah itu berkumpul atau mengumpulkan, berarti jami'an itu berkumpul, bersatu, itu makna bahasa. Nah sekarang kalau ada tambahan dari makna bahasa yang ada, jami'an kok ada berimam, berbaiat, bertaat, berarti harus mangkul, kan gitu kan? Ya, karena jami'an itu maknanya hanya berkumpul gitu tok. Kalau mau memaknai lebih, kita akan dibilang dusta kalau nggak bisa menunjukkan rujukannya. Nah ini jami'an maknanya jamaah, berkumpul, bersatu. Nah kalau kamu maknai berimam, berbaiat, bertaat, berarti harus menunjukkan rujukannya. Mana rujukannya? Siapa yang mengatakan seperti itu? Ulama mana? Kitab apa? Kalau hadis, hadis apa? Kan gitu. Nah, sekarang kita coba baca dari kesimpulan Imam Ibnu Katsir. Lanjutannya tadi. Wa qauluhu, dan firman Allah, wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Itu maknanya adalah, maksudnya jami'an, berjamaah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apa maksudnya? Amarahum bil jamaah, Allah memerintah mereka bil jamaati, dengan berjamaah. Oh ini katanya mulai dia. Karena apa? Karena yang ada di benaknya selama ini berjamaah itu berimam, berbaiat, bertaat. Itu tok. Kalau hanya orang kumpul tok, bukan jamaah katanya. Nah, amarahum bil jamaah, Allah memerintah mereka supaya berjamaah. Wa nahahum anit tafriqah, dan Allah melarang mereka anit tafriqah, dari perpecahan. Nih, coba sekarang di sini ada nggak Imam Ibnu Katsir menerangkan berimam, berbaiat, bertaat, berkelompok? Nggak ada. Beliau hanya menerangkan berjamaah, bersatu, dan melarang berpecah belah. Terus siapa yang disuruh seperti itu? Nah, maka dilihat ayatnya. Dalam ayat 100 berapa saya katakan tadi ini? Ini 103, ayat sebelumnya berarti 102. Itu awalan ayatnya bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru ayat berikutnya wa'tasimu. Berarti yang dipanggil siapa? Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Kalau Allah yang memanggil, apakah itu yang dituju hanya segolongan orang? Apakah orang iman semua yang iman kepada Allah? Semuanya kan? Semuanya berarti ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, satu haqqa tuqatih, kedua wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali Islam, tiga wa'tasimu bihablillah jami'an, tetapilah Al-Quran, kalau kita makna Al-Quran ya, jami'an dengan berjamaah, jangan berpecah belah. Sekarang yang dipanggil siapa? Semua orang iman, berarti semua orang iman dibilang kalian jangan mau berpecah belah, jangan berfirqah-firqah, bersatulah, bersatulah. Kata Imam Ibnu Katsir di sini, amarahum bil jamaah. Allah merintah mereka. Mereka siapa? Semua orang iman. Karena panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu bil jamaah, berjamaah, bersatu, jangan berfirqah-firqah. Terus Imam Ibnu Katsir mendasari ini, mendasari penjelasan ini. Waqad waradat al-ahadits, beberapa hadis al-muta'addidah yang sangat banyak, bin nahyi, dengan melarang anit tafarruq, dari berpecah belah, dilarang berpecah belah, wal amri, dan memerintah bil ijtima'. Coba apa maknanya? Ijtama'a yajtami'u ijtima'an, apa maknanya? Berkumpul, bersatu. Siapa yang disuruh bersatu? Apakah sebagian dari umat Islam seperti Jokam, ataukah semuanya umat Islam? Semuanya orang iman. Semua orang iman disuruh bersatu, ijtima'. Wal i'tilaf, dan rukun, mu'allaf, melemeskan hati. Itu. Apa contoh hadisnya? Kama fi sahihi Muslim, seperti dalam sahih Muslim, min hadisi Suhail, dari hadisnya Suhail bin Abi Salih, an Abihi an Abi Hurairah, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Allah ridha kepada kalian tiga hal, dan Allah murka kepada kalian tiga hal. Yarda lakum, Allah ridha kepada kalian, anta'budullah, anta'budu, kalian beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Apa ini bahasa ulamanya? Tahu? Tauhid, mentauhidkan Allah dalam beribadah, satu. Dua, wa anta'tasimu, agar kalian berpegang teguh bihablil, dengan tali Allah. Sekarang tali Allah sampai mau pakai yang mana? Yang depan yang sudah dimangkulkan tadi, ahdillah atau Al-Quran. Taruhlah kita ambil Al-Quran. Jami'an, dengan berkumpul, bersatu, wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Itu. Jadi hadis ini menguatkan ayat itu tadi, kata Imam Ibnu Katsir, dan seterusnya. Kita nggak baca semua hadisnya. Pokoknya dalam hadis ada kata-kata wa anta'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Coba ini sampean hidupkan pikiran sampean, ada nggak nanti ini berimam, berbaiat, bertaat? Ada nggak dalam lafadznya? Apakah hanya bersatu, berjamaah? Waqad waqa'a, baris ketiga dari bawah. Mana tadi? Ya, teruskan aja ya. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, agar kalian nasihat kepada orang yang Allah menjadikan pengatur pada dia pada perkara kalian. Nasihat kepada imam. Waskhatu lakum salatan, dan Allah benci kepada kalian, murka, tiga hal, yaitu qila wa qala, dikatakan lalu mengatakan. Jadi ada berita orang mengatakan begini, lalu disampaikan lagi, disebar lagi, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada tabayun. Itu namanya qila wa qala, siapapun orangnya, walaupun yang bawa penerobos, walaupun yang bawa siapa, tapi kalau belum konfirmasi dengan yang bersangkutan, itu namanya qila wa qala. Wa kasrata su'al, dan banyak bertanya atau banyak minta. Wa idha'atal mal, dan apa? Menyia-nyiakan harta. Wa qad duminat lahum al-ismah inda ittifaqihim min al-khata'. Wa qad duminat, sungguh dijamin, lahum, bagi mereka orang iman, apa al-ismatu, dijaga,
indattifaqihim, ketika mereka berittifaq, beristima, berkumpul, ittifaq, dijaga minal khata', dari kesalahan. Umat Islam, orang-orang iman, kalau ittifaq, bersatu, rukun, kompak, memutuskan sesuatu, itu dijaga oleh Allah dari kesalahan, sehingga itu menjadi ijma', namanya menjadi ijma'. Kama waradat bidzalika al hadis, sebagaimana telah datang dengan demikian itu beberapa hadis al muta'addidah yang sangat banyak. Aidon juga. Ini coba bagaimana Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat. Beliau terus menerangkan hadis. Bukan kok nerangin ayat pokoknya ngono enggak. Bisa dipertanggungjawabkan keterangannya. Ini digabungkan dengan hadis. Wa khifa alaihim al-iftiraq wal ikhtilaf, dan dikhawatirkan alaihim, menimpa umat, apa al-iftiraqu, berfirqah-firqah, wal ikhtilaf, dan berselisih. Wa qad waqa'a dzalik, dan sungguh telah terjadi dzalik, demikian itu, fi hadhil ummah, di dalam umat ini. Bagaimana? Faftaraku, maka mereka berpecah belah, berfirqah-firqah, ala 73 firqah, atas berapa? 73 perpecahan. Minha, termasuk 73, ada namanya firqatun najiyah, sebuah firqah, sebuah golongan yang selamat. Najiyah kemana? Ilal jannah, ke surga. Wa musallamatun, dan diselamatkan min adzabin nar, dari api neraka. Di antara 73 ada golongan, ada orang-orang yang diselamatkan. Dia diselamatkan menuju surga, dia selamat tembus ke surga, selamat dari neraka. Siapa mereka? Wahum, mereka alladzina, orang-orang, ala ma kana alaihi, ala ma, menetepi apa-apa, kana ada, alaihi, menetepi ma, siapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuh. Beliau Imam Ibnu Katsir menyimpulkan hadis bahwa umat ini berpecah belah menjadi 73. Itu dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan isyarat bahwa umatnya akan pecah menjadi 73. Lalu satu ke surga, yang satu itu siapa? Yaitu alladzina ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, orang-orang yang menetepi apa saja agama, tata cara agama yang ditetepi oleh Nabi dan para sahabat. Coba pernah ingat, nanti ada sataftariqu hadhil milal salatin wa sab'ina finar wa wahidun fil jannah wa hiyal wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Siapa? Ma ana alaihi wa ashabi. Coba selama ini lah dimaknai berimam, berbaiat, bertaat. Yang satu itu adalah jamaah yang berimam, berbaiat, bertaat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ma ana alaihi wa ashabi. Oleh Imam Ibnu Katsir di sini dipertegas alladzina ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa ashabu. Tuh, mereka yang menetepi kebenaran sebagaimana Rasulullah dan para sahabat menetepi. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum